Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga di hari ini kita bisa memulai pelajaran ini yang kedua dari kitab Akidah yang kita baca di tempat ini. Buku yang kita akan baca, buku kedua ini adalah kitab berjudul Al-Aqidatu Al-Wasithiyah, Akidah Pertengahan, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, nama lengkap dan penyebutan untuk beliau adalah, kunyah beliau adalah Abul Abbas. Kunyah beliau, nama panggilan beliau adalah Abul Abbas. Lakopnya Taqiyuddin. Lakopnya adalah Taqiyuddin atau Taqiyuddin. Taqiyuddin itu lakopnya. Namanya adalah Ahmad. Dia lebih dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Iya. Nama beliau adalah Ahmad. Nama bapaknya Abdul Halim Ibn Abdissalam An-Numairi Al-Harrani. Dikenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyah itu bukan bapaknya. Itu bukan bapaknya. Itu nama dari kakek-kakeknya. Bapak beliau adalah Abdul Halim. Kakeknya sendiri namanya Abdus Salam. Beliau sendiri namanya Ahmad. Lakopnya Taqiyuddin. Kemudian kunyah beliau Abul Abbas. Jadi Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Iya. Itu nama lengkap dari Ibnu Taimiyah. Beliau disebutkan di dalam kitab Tarjamah yang menjelaskan biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau lahir tahun 661 Hijriah. Beliau lahir tahun 661 Hijriah. Iya. Kalau di tahun Masehinya 1263 Masehi. Lahir di kota Harran, ya, tempat bapaknya, ya, Abdul Halim. Tempat bapaknya Abdul Halim. Beliau tumbuh dan besar di situ sampai usia 7 tahun. Setelah itu keluarganya hijrah ke Damaskus. Iya, di sanalah beliau belajar. Iya. Banyak, terutama belum mulai pelajarannya di bapaknya sendiri, karena bapaknya adalah ulama, kakeknya juga ulama, ulama, rahimahumullah. Iya, belajar di kakeknya, di bapaknya, tumbuh di sana. Dia belajar banyak. Ada tafsir, hadis,
fikih, bahasa Arab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau sudah mulai mengarang itu di tahun 17 umurnya. Dia sudah mulai mengarang buku itu di tahun dari umurnya setelah lahir di umur 17 tahun itu sudah mulai menulis. Sudah mulai menulis. Iya. Setelah meninggal bapaknya. Karena bapaknya meninggal itu di tahun 682. Ya, di tahun 682 Hijriah. Iya. Bapak beliau. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau karena waktu itu beliau keluar di masyarakat yang meyakini ahli kalam, beliau lebih banyak hidupnya di penjara. Lebih banyak hidupnya di penjara. Iya. Apakah di Damaskus atau di Mesir? Iya, di Mesir. Banyak di penjara. Tapi belum punya murid-murid yang terkenal. Yang semuanya juga ulama. Yang menunjukkan bahwa banyaknya ilmunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kadang-kadang guru itu akan diketahui keutamaannya, banyaknya ilmunya dari muridnya. Karena murid inilah yang menyebarkan ilmu guru. Karena guru kadang menduduk di suatu tempat, murid yang banyak datang kepadanya yang kembali yang keluar ke berbagai negeri. Ibnu Taimiyah punya murid yang terkenal. Mungkin sering antum dengar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Iya. Demikian pula beliau punya murid bernama Al-Imam Syamsuddin Ad-Dahabi, dikenal dengan Imam Ad-Dahabi. Siapa yang tak kenal? Imam Ad-Dahabi rahimahullah. Beliau punya juga murid Muhammad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi. Beliau juga punya murid Ibnu Katsir rahimahullah. Antum tahu Ibnu Katsir? Itu semasa semua. Itu semua murid dari Ibnu Taimiyah. Beliau juga punya murid Ibnu Rajab Al-Hambali yang syarah Sahih Bukhari, yang yang sempurnakan kitab Arba'in Nawawiyah. Paham kan? Iya, Ibnu Rajab. Beliau punya murid juga yang terkenal Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi. Iya, dan banyak lagi murid-murid beliau yang terkenal. Ibnu Taimiyah termasuk mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak artinya dia ahli dalam segala bidang ilmu syar'i. Beliau ahli dalam segala bidang ilmu syar'i. Beliau disebut sebagai mufassir, faqih, muhaddits. Itu Ibnu Taimiyah. Itu Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau dikatakan mutakallim. Jadi dikatakan ahli kalam. Karena kenapa? Itu Ibnu Taimiyah kalau berbicara tentang fikih lebih tahu Ibnu Taimiyah daripada orang yang punya madhab. Daripada yang di masanya. Berdebat sama orang Syafi'iyah, Malikiyah, lebih tahu Ibnu Taimiyah daripada yang bersandar kepada madhab tersebut. Demikian pula ahli kalam. Demikian pula ahli kalam. Apa yang diucapkan oleh ahli kalam, orang-orang filsafat, itu lebih tahu Ibnu Taimiyah ucapannya daripada mereka. Ucapan guru-gurunya yang mengajarkan mereka. Makanya beliau dikatakan beliau adalah filsafat. Dia ahli filosofi, dikatakan seperti itu. Iya, padahal beliau berbicara tentang itu untuk membantahnya. Makanya dibilang Ibnu Taimiyah ini beliau adalah Syekhul Islam. Itu gelar itu untuk beliau. Syekhnya Islam, karena beliau adalah mujtahid mutlak. Ahli dalam segala bidang. Ahli dalam segala bidang ilmu. Ini
beliau rahimahullahu taala, ya. Kemudian buku ini sebagaimana yang diketahui rata-rata tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apakah dalam bab akidah atau dalam bab lain, itu kebanyakan fatwa yang ditanyakan kepada beliau. Ada meminta kepada beliau fatwa tentang akidah wasitiyah, akidah Thaifatul Mansurah. Beliau jelaskan, beliau tulis dan jadi buku. Jadi buku. Kebanyakan tulisan beliau seperti itu. Ada orang datang berfatwa, meminta fatwa tentang suatu masalah, jelaskan kepada kami masalah ini, kemudian beliau menulisnya dan memberikan serta menjelaskan fatwanya. Di buku ini beliau akan jelaskan kepada kita secara singkat, karena ini buku akidah. Pendek saja. Kalau mau lebih luas lagi akidah terkait dengan akidah Thaifatul Mansurah, Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau punya tulisan juga yang lebih tinggi, lebih luas lagi. Iya, lebih luas lagi. Ada akidah Hamawiyah, ada akidah Tadamuriyah, ya lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Ini akidah ya ringkas yang beliau tulis terkait dengan akidah Firqatun Najiyah, sebagaimana beliau namakan. Memang buku ini adalah merupakan i'tiqad Al-Firqatun Najiyah Thaifatul Mansurah, Ahli Sunnah wal Jamaah, yang beliau tulis ini. Yang beliau tulis ini. Seperti biasa, namanya buku akidah itu adalah membahas terkait dengan akidah yang wajib diyakini oleh kaum muslimin. Apa terkait dengan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau terkait dengan ya apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa tanda-tanda hari kiamat, serta apa yang harus kita yakini terkait dengan ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ini telah disyarah oleh banyak ulama dari masa ke masa. Dari masa ke masa setelah dituliskannya. Ya, setelah dituliskan dan menyebarnya buku ini. Ya, banyak mensyarah. Di antara mensyarah dengan syarah yang ringkas, yang banyak menyebar di tangan penuntut ilmu adalah ya tulisannya Khalil Harras. Iya. Syarah akidah Wasitiyah. Iya, Khalil Harras sendiri beliau adalah ulama Mesir. Beliau ingin membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau baca buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah itu rujuk dan mensyarah, menjelaskan akidah Wasitiyah, akidah Firqatun Najiyah. Iya. Di antara syarah yang paling bagus untuk masa kita sekarang ini yang anak pegang. Yang anak pegang ini syarahnya Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rasyid. Beliau ulama yang hidup ya dan wafat rahimahullah tahun 1408 Hijriah. Sekarang kita 1442. Berarti sudah berapa tahun beliau wafat? 43 ya? Hah? Sekarang sudah 1443 Hijriah. Sementara beliau ini yang mensyarah meninggal 1408. Berarti sekitar 35 tahun. Beliau adalah guru dari para ulama yang meninggal di sebelum kita ini. Beliau karena beliau ulama Riyadh yang terkenal, menduduki banyak kedudukan di terkait dengan masalah Islam di Riyadh, diangkat oleh pemerintah. Ini syarah paling bagus. Kenapa? Karena di syarah ini belum menjelaskan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri di tempat lain, atau perkataan Ibnu Al-Qayyim, atau perkataan ulama lain yang semisal dari
dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam menjelaskan akidah. Maka ini menjadi syarah yang paling bagus dalam syarah kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Dalam syarah kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Ya, ditambah lagi, ini kalau dicetakan saya ini terakhir yang menyebar adalah ditaklik oleh salah satu ulama Yaman yang baru juga meninggal, murid Syekh Mukbil, memang khusus dalam bab bidang akidah. Dalam bidang akidah, yaitu Syekh Abdul Abbas Yasin Ibn Ali ya Al-Haushabi Al-Adani, meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya, ditembak oleh orang-orang yang menembaknya di mobil. Ya, tapi dia adalah termasuk ulama dari murid Syekh Mukbil yang memang mengajarnya di bab bidang akidah. Dia ta'liq ini membantu karena Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rasyid beliau nukil ucapan Ibnu Taimiyah, tidak beliau sertakan di mana dan halaman kitab apa. Hadatan ta'liqnya menjelaskan di mana Ibnu Taimiyah mengucapkan itu. Di mana Ibnu Taimiyah mengucapkan itu. Jadi dia tentukan di mana bukunya. Ya, Ibnu Qayyim di mana ucapkan. Demikian pula ulama yang lain di mana mereka ucapkan itu. Ya, di mana diucapkan itu. Sebagaimana banyak ta'liqnya yang bagus dari Syekh Abdul Abbas, banyak buku akidah. Termasuk tadi Syarah Aqidah Wasithiyah punya Khalil Harras. Itu ta'liq pertama masih beliau hidup, itu beliau yang ajarkan. Diajarkan ta'liqnya. Cuman yang khusus ini Tambihatus Saniyah Alal Aqidatil Wasithiyah karyanya Syekh Abdul Aziz, ini setelah belum meninggal baru keluar cetakannya. Kalau yang satu itu masih hidup. Udah diajarkan. Dia ajarkan yang masih hidup kemarin. Iya, saya dapat hidupnya tapi tidak berguru. Tidak berguru. Karena waktu itu belum di Damar, setelah itu di Damar, Ma'bar, setelah itu pindah ke Fius. Pindah ke Fius. Iya, yang dapat itu seperti Ustadz Abu Darda dan yang lainnya dari teman-teman yang mereka belajar di Fius. Ini pentaliknya. Jadi yang membuat lengkap, ini syarat terbagus untuk akidah wasithiyah. Ditambah lagi ada ta'liqnya di bawah. Ada ta'liqnya di bawah untuk menjelaskan di mana diucapkan itu ucapan. Ini ya, tempatnya ya, dan di halaman berapa bahkan lengkap. Iya. Terus juga sama hadisnya, ayatnya kan Syekh tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan karena Syekh Abdul Aziz beliau mengarang buku ini, beliau ajarkan di markasnya. Kemudian diminta bagaimana kalau dikeluarkan di dalam dan dicetak. Dan dicetak. Jadi belum ada rujuk belum hanya menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tidak menyertakan di mana diucapkan. Nah, dengan ta'liqnya jadi lengkap. Tapi yang kita baca adalah matannya saja. Yang kita baca adalah matannya saja dari Al-Aqidah Wasithiyah. Dari Al-Aqidah Wasithiyah. Cuman kalau antum mau nanti luasnya dan jelasnya, apa penjelasan dari ayat-ayat di atas, kalau antum mau baca, ya, maka bisa beli dan baca di buku ini, yaitu At-Tambihatus Saniyah Alal Aqidatil Wasithiyah. Ya, ana dulu sebelum ke Yaman selesaikan ini yang Tambihatus Saniyahnya sama di baju rupa ana selesaikan. Yang syarahnya Tambihatus Saniyahnya. Iya, mudah bahasanya Syekh, alhamdulillah. Dan banyak faedahnya. Banyak faedahnya. Syekh Yasin sendiri ketika beliau menjelaskan, beliau pilih tulisan ini untuk di ta'liq. Iya. Beliau katakan, iya. Waktu itu dia bilang, faqad talaba minni akhuna al-fadil Abu Mu'ad al-Jazairi
waktu itu ada yang meminta beliau untuk mentalik, yaitu seorang yang bernama Abu Mu'ad Al-Jazairi, orang Jazair, yang minta beliau untuk mentalik kitab ini. Dan beliau katakan, likaunihi lam yukdam, karena buku ini belum dilayani terkait dengan takliknya. Karena yang dicetak selama ini, sebelum ini, adalah dicetak hanya sendiri saja, belum ditaklik. Dengan cetakan yang tidak setebal ini. Dengan cetakan tidak setebal ini. Iya. Mana Dimas? Mana bukunya antum Dimas? Itu. Tanpa taklik itu tebalnya segitu. Sebelumnya. Iya. Itu yang tanpa takliknya. Maksudnya sebelum ditaklik begitu tebalnya. Iya, dengan tulisan lebih kecil. Iya, dicetak. Ya, sekarang dengan takliknya ini, sekarang ini kan terbit cetakan barunya ini 1442 Hijriah. 2021 Masehi, berarti baru. Paham kan? Ini cetakan ini sekarang baru keluar. Yang sebelumnya belum dilayani ini syarah. Jadi beliau bilang, likaunihi, kenapa beliau pilih untuk ditalik? Likaunihi lam yukdam, belum dilayani terkait dengan taliknya. Padahal ma'ahtimamil ulama, padahal ulama sangat perhatian terhadap syarah ini. Kalau antum mau lihat apa penjelasan dari akidah wasitiyah, ini syarat terbagus. Para ulama perhatian terhadap syarah ini. Iya. Wa talabatil ilmi bih. Demikian pula para penuntut ilmu selalu mencari kitab At-Tanbihatus Saniyah untuk menjadikan rujukan di dalam menyampaikan, walaupun kita sampaikan matan, tapi sumber pembahasannya itu dari syarah. Kita lihat Tanbihatus Saniyah. Linafasati mabahithihi, karena berharganya pembahasan-pembahasannya. Wa kasrati fawaidihi, karena banyaknya faedahnya. Ditambah lagi wasiati attilai katibihi rahimahullah, luasnya penelitian dari penulisnya rahimahullah. Ini penulis At-Tanbihatu As-Saniyah alal Aqidati Al-Wasitiyah. Paham kan? Jadi ini tulisan. Iya, syarah yang bagus terkait dengan akidah wasitiyah untuk sekarang ini. Banyak syarah yang lain, banyak. Cuman dilihat dari isinya yang cuman penukilan saja. Jadi belum mensyarah, hanya isinya penukilan. Qala Syekhul Islam Taimiyah, qala Ibnul Qayyim. Begitu saja isinya. Iya, hadis syarah ini yang banyak penukilan. Yang banyak penukilan. Kita hanya baca matan. Tapi apa yang kita katakan itu tidak lepas nanti dari bawah. Kalau ada yang muskilah yang kita tidak terlalu pahami, yang kita jelaskan itu ada di bawah. Ada di bawah. Kita baca qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu sudah ma'ruf bagi kita. Tulisan dimulai dengan bismillah. Mencontoh Al-Quran, mencontoh Nabi SAW, dan mencontoh para penulis. Para salaf. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya. Kalau pujian, tentu antum pahami pada alhamdu itu adalah lil istighraq, bermakna kul. Makanya diterjemahkan seluruh pujian. Seluruh pujian. Iya. Lillah maksudnya
ya, mulkan wastihqaqan. Hanya milik Allah dan hanya hak Allah. Pujian itu hanya milik Allah dan hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah secara bahasa adalah as-sana bisifatil jamilah. Alhamdulillah secara bahasa adalah memuji dengan sifat-sifat yang indah, wal af'alil hasanah, dan perbuatan-perbuatan baik. Itu makna alhamdulillah. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, berarti bahasanya antum menyebutnya dengan kebaikan secara sifat dan secara perbuatan. Makanya tidak diucapkan alhamdulillah kecuali pada siapa yang perbuatannya dan sifatnya baik. Tidak ada keburukannya. Makanya pujian alhamdulillah itu tidak ada hak selain Allah padanya. Dipahami kan? Tidak boleh kita memuji pakai kata alhamd pada selain Allah. Karena yang punya sifat dan perbuatan baik yang tidak pernah buruk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu pengertiannya secara bahasa. Itu pengertiannya secara bahasa. Adapun secara istilah, Syekhul Islam sendiri telah menyebutkan di dalam kitab-kitab yang lain, ya, bahwa alhamdulillah adalah dzikru sifatil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Alhamdulillah secara istilah dia adalah dzikru sifatil mahmud, menyebutkan sifat-sifat dari yang dipuji. Makanya dibilang bismillah, dengan nama Allah kita sebutkan sifat terpujinya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dipahami ini? Jadi alhamdulillah secara istilah adalah dzikru sifatil mahmud, menyebutkan sifat-sifat yang dipuji, ma'a hubbihi, bersamaan dengan itu ada kecintaan terhadap yang disebut, wa ta'zimihi, ada pengagungan, wa ijlalihi, dan ada pemuliaan. Itu alhamdulillah. Jadi ketika kita bilang alhamdulillah, berarti ada cinta kepada yang dipuji itu. Paham kan? Ada pengagungan dan ada pemuliaan dari kita yang memujinya. Itu makna alhamdulillah secara apa? Istilah. Secara istilah. Iya, kemudian lillah. Lillah lafzul jalalah. Allah. Lafzul jalalah Allah. Nama untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dia adalah a'raful ma'arif alal itlaq. Dia adalah nama yang paling ma'rifah berdasarkan kesepakatan dan di atas mutlak, alal itlaq. Paham ya? Karena tidak ada yang tidak mengenal Allah. Dia adalah yang paling ma'rifah dari seluruh yang ma'rifah. Paham ya? Alhamdulillah alladzi arsala rasulah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya. Yang telah mengutus Rasulnya. Iya. Mengutus Rasul-Rasul itu adalah insan dakar. Uhiya ilaihi bisyar'in wa umiro bitablighihi. Itulah Rasul. Karena makna Rasul beda dengan makna Nabi. Rasul itu dia adalah insan manusia, bukan jin. Rasul itu manusia, bukan jin. Zakar laki-laki, kan tidak ada Rasul dari perempuan. Tidak ada Rasul dari perempuan. Kalau ada perempuan mengaku dia Nabi Rasul, dusta. Karena Rasul dan Nabi itu semua laki-laki. Rasul dia adalah insan laki-laki, manusia laki-laki. Uhiya ilaihi bisyar'in. Yang diwahyukan kepadanya syariat, wa umiro bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu namanya Rasul. Sementara Nabi, kalau Nabi dia adalah insan sama juga dengan Rasul, manusia. Uhiya ilaihi bisyar'in,
diperintah diwahyukan kepadanya syariat, tapi lam yu'mar bitablighihi, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu kalau apa? Siapa? Nabi. Bedanya tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Cuma Allah wahyukan kepadanya syariat. Maka dari sini berarti setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Paham kan? Karena rasul diwahyukan kepadanya syariat, ya kan? Betul kan? Nabi juga diperintahkan padanya apa? Diwahyukan kepadanya syariat. Tapi rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Sementara nabi apa? Tidak. Berarti bisa mengatakan setiap nabi, setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Karena tidak setiap nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Dipahami kan? Iya. Ini nabi. Ini nabi. Jadi alladzi arsala rasulah, yang dia Allah yang mengutus rasulnya, bil huda, mengutus rasulnya dengan petunjuk. Dan sebagai faedah, sebelum kita masuk di kata al-huda, jumlah para nabi itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah para rasul. Jumlah para nabi itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah para rasul. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz, jumlah ya para nabi itu sekitar ya, beliau bilang mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Iya. Sekitar mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Berapa itu? Hah? 124.000. Banyak. Anda paham kan? Sangat banyak. Iya. 124 ribu, begitu. Lihat dulu. Mi'atu alfin. Mi'atu alfin artinya 100.000. Kemudian setelahnya wa arba'atun wa isrun. 24. 124.000. Itu Nabi. Di antaranya ada yang dikisahkan kepada kita. Di antaranya ada yang tidak dikisahkan. Yang kita tahu adalah yang dikisahkan. Karena ada yang Allah tidak kisahkan. Kata Allah, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada kamu wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang kami tidak kisahkan kepadamu. Adapun jumlah rasul, dia adalah 300 wa 13. Dia hanya 313. Hanya 313. Jadi jauh sekali bedanya. Jauh sekali bedanya. 313 rasul. Sementara Nabi tadi 124.000. Kalau ini ratus. Dipahami ini kan? Jadi beda. Iya. Lebih banyak Nabi daripada rasul. Lebih banyak Nabi daripada rasul. Ini jumlahnya. Dan perbedaannya tadi sudah disebutkan. Alladzi arsala rasulahu bil huda. Ya, al-huda artinya al-ilmun nafi. Yang Allah Subhanahu wa taala putus dengan petunjuk. Petunjuk artinya al-ilmun nafi. Kata Syekh Abdul Aziz, al-huda ay al-ilmun nafi. Ilmu yang bermanfaat. Allah utus Rasul pasti dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar di sini ditafsirkan adalah al-amalis soleh. Berarti bil huda wa dinil haq. Apa tadi huda? Ilmu yang benar dan agama yang hak. Apa agama yang hak?
amal soleh. Berarti cukup dengan ilmu dan amal. Itu Allah mengutus Rasul dengan ilmu dan amal. Maka yang dibahas dalam ilmu usul, bagi Nabi, wahyu itu adalah wajib dari sisi penyampaian. Paham kan? Setelah itu dari sisi mengamalkannya, sama dengan hukum umatnya. Paham kan? Kalau wajib, wajib bagi beliau. Kalau sunnah, sunnah juga bagi beliau. Yang jelas, Allah mengutus beliau dengan petunjuk, amma ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan amalan soleh. Liudhirahu ala dini kullih, untuk menampakkannya di atas agama seluruhnya. Agama seluruhnya. Dan tentunya ini tidak samar bagi kita bagaimana nampaknya Islam. Islam adalah nampak di atas seluruh agama yang ada. Islam adalah yang paling nampak di atas seluruh agama yang ada. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, yaitu saksi bahwasannya Allah telah mengutus Rasul. Saksi bahwasannya Allah telah mengutus apa? Rasul. Dan akan menolongnya serta akan meninggikan agamanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadat biasa. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah awal wajib. Dinamakan awal wajib, bersyahadat. Bersyahadat. Karena inilah kalimat yang pertama sekali harus kita pahami, yang harus pertama sekali orang pahami dan kita pahamkan kepada orang lain. Karena ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits Ibn Abbas ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau katakan kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah." Maka hendaklah yang pertama sekali yang kamu dakwakan mereka kepadanya adalah bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa pahami ini? Nah, ini adapun maknanya asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasannya an itu, an di sini adalah an mukhaffafa minat tsaqilah. Asalnya anna. Asalnya apa? Anna, tapi diringankan. Diringankan. Bagi pemula mungkin belum tahu, karena ini ilmunya akan dipelajari di mutammimah, bahwa an bisa dihilangkan tasdidnya dari anna menjadi an. Paham kan? Ini asalnya annahu la ilaha illallah. Dihilangkan, diringankan annya dan dihilangkan domirnya, dinamakan dengan domir sya'an. Dinamakan dengan domir apa? Sya'an. Makanya terjemahannya tetap ada. Saya bersaksi bahwasannya la ilaha, la ma'bud, tidak ada yang berhak disembah bihakin dengan benar ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahdahu la syarikalah, wahdahu semata, ya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada syarikat baginya. Kata wahdahu ini adalah untuk menguatkan penetapan. Kan asyhadu an la ilaha illallah, penetapan itu. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Paham kan? Ini satu. Wahdahu ini taukid, untuk menguatkan pertama. Semata. La syarikalah ini untuk menguatkan, tadi untuk menguatkan penetapan. Kalau la syarikalah untuk menguatkan penafian. La ilaha. Paham kan? Tidak ada yang berhak disembah. Artinya la syarikal. Tidak ada sekutu baginya.
Paham kan? Wahdahu itu untuk menguatkan illallah. Jadi kata ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu menguatkan Allah, illallah. Kemudian la syarikalah menguatkan la ilaha. Apa artinya la ilaha? La syarikalah. La ilaha tidak ada sembahan. Artinya yang berhak disembah tidak ada sekutu baginya. Illallah, kecuali Allah. Tidak ada sama sekali kecuali Allah saja. Iqraron bihi wa tauhida. Iqraron ay i'tirafan. Secara pengakuan. Iya. Dan saya mengakui bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa tauhida. Tauhida, iya, masdar dari wahada. Yuwahidu tauhidan. Maknanya ja'alahu wahida. Dia menjadikannya satu. Amin. Secara pengakuan dan secara perbuatan. Saya akan menjadikannya hanya satu-satunya sembahan. Tidak ada yang disembah, yang berhak disembah kecuali Dia. Iya, secara pengakuan dan perbuatan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bentuk kedua, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Mengisyaratkan supaya kita tidak berlebihan mengangkat beliau di atas kedudukannya sebagai apa? Hamba. Beliau adalah hamba. Tidak boleh gulu mengangkat beliau di atas kedudukannya dari hamba. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kita dari gulu. La tatruni. Jangan kalian memuji, berlebihan memujiku. Kama atroton nasoro Isa bin Maryam. Sebagaimana orang Nasoro berlebihan dalam memuji Isa sampai mereka menyembahnya. Kan begitu? Nabi melarang kita untuk berlebihan memuji. Karena kenapa? Karena beliau hamba. Tapi di samping itu beliau adalah wa rasuluh, utusan Allah. Artinya tidak boleh kita hinakan juga. Kita tidak boleh mengangkat beliau di atas kedudukannya sebagai hamba, tapi tidak boleh juga menghinakan beliau. Ya, seperti yang lain. Kita, karena beliau adalah sebagai utusan Allah, harus kita muliakan. Harus kita hormati, karena beliau adalah manusia pilihan Allah. Tapi tidak boleh, karena menghormatinya kita sembah. Ya kan? Sebagian orang gulu menghormatinya. Sehingga mereka menyembahnya. Kita harus pertengahan. Kita menghormatinya, tapi tidak sampai atas keluarganya, sahabatnya. Alhamdulillah ya, sampai di insyaallah besok atau pertemuan selanjutnya baru kita masuk di pembahasan amma ba'd. Adapun setelah itu beliau akan jelaskan fahadihi al-firqatu itiqadu al-firqatu najiyah. Insyaallah kita ambil di pertemuan berikutnya. Ini awal dari pertemuan dalam kitab ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang.